Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama podcast Ngopi Bareng Cak Tung, ngobrol otomotif pas istirahat. Wis, jos kan? Alhamdulillah sekarang yang menemani saya hari ini ada salah satu dibilang temen ya, dulu kerja bareng, liputan bareng, terus nulis berita bareng. Sekarang beliau menjadi salah satu orang penting lah di brand mobil Tiongkok. Siapa dia? Dia adalah Om Gom Gom. Om Gom Gom ini jabatannya apa sekarang ya? Sekarang saya dipercayakan untuk jadi senior manager buat brand communication nih. Wah, sudah senior ternyata. Saya masih mau wawancara dia. Dulu itu wawancaranya bareng loh, kita narasumber cari bareng. Sekarang saya mau wawancarai beliau. Mas Gom Gom, sekarang udah di Wuling ya? Wuling sekarang itu sudah 8 tahun berniaga di Indonesia. Banyak hal-hal atau prestasi yang membuat Wuling itu namanya menjadi besar, brandnya menjadi besar. Terus produknya juga banyak diminati konsumen. Tapi nih, dulu brand Cina masuk di sini itu kan ya tahulah. Punten ya, maaf, image-nya jelek gitu lah. Tapi setelah Wuling masuk, itu berubah. Petanya juga berubah, mindset orang juga berubah. Wuling bekerja keras untuk membranding kalau produk Cina itu bisa dipercaya berkualitas. Sebenarnya apa sih kunci sukses strategi Wuling itu selama 8 tahun itu susah payah dari bawah sampai bisa bertahan selama 8 tahun? Ya. Jadi 8 tahun ini juga saya juga baru gabung di sini 8 tahun yang lalu. Ya kan berarti kan awal Wuling di sini kan dari awal Mas Gom Gom bergabung kan? Betul. Okay. Jadi dari awalnya itu memang benar tadi yang disampaikan bahwa memang stigma negatifnya untuk brand-brand China itu sangat besar sekali waktu itu 2017. Bahkan 2017. Iya, saya sempat ditanya sama teman-teman, ya teman-teman kita juga lacak yang tanya. Ya. Kuat berapa lama di sana, Gom? Gitu ya. Itu sempat keluar. Nah, jadi memang kita mulainya ini bukan dari titik nol. Jadi startnya pun bukan di nol nih, tapi startnya di minus. Di minus malah. Di minus bahkan. Ya, jadi waktu itu 2017 saya ingat sekali yang paling keluar banyak kalimat yang diutarakan ya oleh orang-orang adalah nggak beli dulu, tunggu 5 tahun lagi. Tunggu 5 tahun lagi. Tunggu orang-orang dulu. Iya. Akibatnya apa kalau beli? Betul. 5 tahun lagi. Dan ternyata sekarang kan udah 8 tahun nih. Nah, jadi. Sorry ya, saya. Boleh. Santai. Jadi 8 tahun ini pertama kita mulai dari minus 2 lah ibaratnya. Minus 2 orang nggak mau sama sekali 2017. Tapi kita belajar nih, Cak. Gimana sih caranya merubah mindset itu? Apa yang bisa menjadi pembeda nih Wuling sama yang sebelumnya? Ya. Itu yang paling penting. Yang pertama adalah pabrik, Cak. Itu yang paling penting, pabrik. Pabrik ya, menjadi salah satu kepercayaan mungkin ya. Pabrik. Kita sampaikan 2017 kita bawa pabrik ke sini, itu jadi nilai plus lah, pembeda dengan yang lain. Kedua, di tahun 2017, kita bulan Desember 2017, itu kita sudah punya jaringan dealer 50. Itu pabrik udah jadi. 2017 bulan Juli itu udah jadi. Jadi setelah pabrik jadi, PR kedua adalah jaringan dealer. Jadi 50 jaringan dealer di bulan Desember 2017 itu sudah ada. Nah, itu yang bikin kita berpikir bahwa ternyata orang Indonesia itu beli mobil nggak cuma beli mobil, tapi dia pengen tahu ini mobil dibuat di mana. Lalu yang kedua, gimana dia ngerawat mobilnya nih kalau dia udah beli. Nah, itu yang bikin. Jadi 2017 akhir itu kita udah mulai naik lah ke -1. Tapi tetap masih ada. Masih minus. 2018 kita kasih yang namanya Cortez medium MPV lebih gede karena jujur Cak, dari tahun 2017 pasar mobil di Indonesia paling gede adalah mobil keluarga. Mobil keluarga, mobil MPV ya. MPV. Nah, jadi kita kasihlah Cortez yang lebih besar lagi. Di sini mulai naik sedikit nih bahwa ternyata
ternyata mobil ini tuh nggak cuman Convero gitu. Oke. Ada yang Convero pertama kali kan? Pertama kali. Nah, 2018 Cortez itu keluar, itu mulai bagus tuh. Nah, udah nol, bukan udah belum nol ya? lah, udah nol. Dan okay. 2019 paling cepatnya adalah kita bawa Almas. Nah, waktu itu Almas menjadi game changer lah di Indonesia karena SUV 7-seater, lalu ada panoramic sunroof dan sunroof, lalu ada voice command bahasa Indonesia, halo Wuling. Halo Wuling. Ya, itu yang jadi buka jendela. Betul, kan? betul. Saya pernah nyoba itu. Betul. Buka sunroof. Betul, betul. Dan itu membuat sebuah nilai baru nih. Jadi kita udah dari nol, kita step berikutnya ya nggak cuma value for money nih, tapi inovasi dan teknologi itu yang jadi nilai tambah kita waktu itu. Tapi selama perjalanan sampai ke Almas itu dealer bertambah terus ya? Dealer bertambah terus. Jadi dealer nambah, lalu kita punya lini produk juga nambah. Akhirnya orang punya pilihan lebih banyak. Oke. Gitu. Tapi nggak hanya membangun kepercayaan kepada konsumen atau ke masyarakat. Kalau menjelaskan ke dealer itu gimana? Lu jadi dealer Wuling dong? Ya, saat itu susah juga. Saat itu susah, Cak. Saat itu susah sekali. Bener kasihan Wuling ya. Kerja keras bener ya. Bisa dibilang gitu ya. Karena emang image-nya itu emang 2017 itu emang nggak bagus, Cak. Emang itu salah satu hal yang jadi tantangan ya buat kita ya. Dan pas kita berubah pelan-pelan, akseptansi udah ada. Bahkan 2017 itu kita udah punya komunitas kita sendiri. Convero. Dan itu sampai sekarang masih ada komunitasnya. Masih bertahan sampai sekarang. Jalan terus dan bahkan mereka ada yang melakukan peningkatan model atau mereka nambah lini produk, ada juga gitu. Jadi secara tidak langsung, secara organik memang fans-fansnya dikebentuk sendiri akhirnya gitu. Tapi Convero masih ada nggak sih sekarang? Masih jualan, Bang. Masih jualan ya? Masih jualan. Convero itu masih jadi pilihan buat yang cari mobil MPV tapi yang penggerak roda belakang. Oh, gitu. Terus yang paling menarik lagi menurut saya keberhasilan Wuling itu karena ADAS dulu. Iya. Mobil-mobil yang lain itu belum pakai. Cuman Wuling yang ngasih fitur ADAS dan harganya murah banget, Bro. Gua aja hampir kepencut, tapi berhubung istri saya masih, itu udah berapa tahun? 2017? 2019, 2020 itu. Nah, itu masih istri saya masih belum mindset kepercayaan masih belum nih. Tunggu 5 tahun lagi, tunggu 5 tahun gitu. Jujur. Di lapangan itu termasuk istri saya. Betul. Memang sih kalau diakui Wuling memang berdarah-darah ya. Muncul pertama, apalagi Mas Gonggom juga kemunculan pertama Wuling yang menjadi backbone itu adalah Convero ya. Ya, Convero terus disusul sama Cortez, baru Almas. Baru Almas. Terus kesini-sini beberapa penghargaan itu juga dicapai sama Wuling. Itu luar biasa pencapaiannya. Sampai sekarang ada penghargaan ada berapa? Kalau sekarang itu total kemarin kita ada lagi dapat satu lagi buat REV. Jadi sekarang total 63 total buat Wuling sendiri. Termasuk produk ya. Ngemeng-ngemeng soal REV nih. Ngemeng-ngemeng nih. Ini Wuling ini punya salah satu backbone jagoan di mobil listrik. Kalau saya boleh bilang itu jagoannya Wuling dan pelopor mobil paling murah untuk orang yang pengen mobil listrik. Dan momen Wuling untuk memainkan itu pas banget. Wuling REV. Betul. Nah, itu kalau menurut Mas Gonggom, itu kan dari kemunculan Almas itu kan udah di angka 0 kan? Iya. Kalau kemunculan REV itu udah di angka min atau plus berapa itu? Kalau REV itu sebenarnya itu luar biasa loh. Salah satu hal yang kita nggak prediksi awal ya. Karena mobil listrik, Cak, waktu itu tahun itu 2022 ya, kita lihat mobil listrik itu yang pertama mahal. Bener kan? Bener. Kedua ya mobil listrik seperti apa sih segmennya gitu loh. 2022 nggak kebayang, Cak. Siapa sih yang mau beli mobil listrik? Mobilnya kecil gitu ya. Mobilnya kecil terus muat kan? Ya 4 orang lah, tapi kecil kan gitu loh. Tadi dibilang kalau orang Indonesia itu mindsetnya mobil keluarga kan? Betul. Saya dulu sempat ngelihat
sama siapa itu tuh yang orang Jawa teman sampean itu? Danang. Oh ya, Danang tuh. Ya. Sama Mas Danang tuh. Ini mobil kecil, ini memang mau dibawa ke Jawa itu gimana? Lagian mobil listrik, terus ngecasnya gimana gitu kan? Terus terang saya dulu pesimis banget, tapi berkembangnya apa namanya waktu ke waktu, ternyata buset, mobil ini laris manis kayak kacang goreng ya. Apalagi Wuling ngasih varian light ya? Light ya, nah, sekarang udah ada light, betul. Itu gimana perjalanan mobil listrik REV itu? Jadi abis keluar Almas nih, memang ada sebuah challenge lagi buat Wuling. Setelah inovatifnya udah dapet di mindsetnya konsumen, kita perlu cari sesuatu lagi yang berbeda nih. Karena di Indonesia ini yang paling perlu adalah warna berbeda. Nggak bisa kita kasih warna yang sama buat pasarnya, harus berbeda. REV itu hadir ketika mobil listrik itu sudah mulai ada tren, tapi tidak ada di pasaran saat itu. Terus yang kedua, kita harus punya sesuatu yang bisa menjangkau banyak orang. Lahirlah si REV tahun 2022. Dan 2022 ini terjadilah FOMO gila-gilaan waktu itu tentang REV, di mana semua orang berlomba-lomba pengen punya. Nah, kalau mau sharing dikit nih Cak, sekarang REV ini udah kebelah jadi mobil harian. Kalau dulu mobil FOMO, mobil yang memang mesti beli kalau secara meningkatkan status adalah REV, sekarang mobil listrik mungkin ya? Iya, sekarang udah lari ke bener-bener mobil yang buat harian, gitu. Sudah menjadi kebutuhan lah. Betul, sesuai kebutuhan. Makanya kalau dibilang, kenapa sih Gum kok keluarin light gitu ya? Iya. Nah ternyata memang ada nih pasar yang maunya mobil listrik aja, nggak butuh yang besar, butuhnya cuma 4, lalu ya fiturnya standar aja, intinya gue bisa pakai mobil listrik. Nah itu ada, dan itu masih jalan sampai sekarang. Sampai sekarang berfungsi. Iya. Sampai sekarang itu yang namanya light itu juga jadi backbone kita nih buat di REV gitu. Overall penjualan paling banyak REV ya? Overall kalau dari 8 tahun nih Cak ya, kalau udah 8 tahun itu yang pertama itu si Convero series. Oh Convero. Convero series itu 59.000. Kita total 160.000 ya. REV itu 20.000. Nah, Almas itu 28.000. Jadi Convero yang pertama, Almas yang ngegebrak pertama kali dengan ADAS dan Win, lalu REV yang sebagai mobil listrik pertamanya Wuling itu juga punya minat yang gede juga gitu. Setelah kemunculan REV ternyata kalau saya lihat itu Wuling ketagihan nih. Ketagihan munculin mobil listrik, munculin model. Dalam hati saya jangkrik, belum bisa beli yang ini, udah muncul yang baru lagi dan lucu lagi. Dan modelnya fashionable banget, anak muda banget. Apakah sekarang strategi Wuling itu ke arahnya ke elektrifikasi? Oke, ini salah satu pertanyaan yang paling sering nih, yang ditanyain nih kayak gini ya. Oh paling sering? Paling sering, karena sebenarnya gini Cak. Jadi nggak enak saya. Jadi ada template-nya ya? Nggak, jadi sebenarnya gini, kalau kita lihat nih Cak, ini data jualan ya, itu secara general itu 80% kan masih ICE. Masih ICE, ya. Lalu ada mobil listrik itu sekitar 10%-an untuk mobil listrik all, lalu ada hybrid dan PHEV lah di sisanya itu. Nah, jadi kalau dibilang apakah Wuling seriesnya cuma di EV? Enggak juga. Kita pasti akan nyesuaiin mana yang cocok sama pasar di Indonesia. Karena kebutuhannya berubah-ubah, Cak. Waktu 2022 kan saya pernah bilang, mobil listrik belum tentu dipakai 7-seater. Iya. Tapi sekarang permintaan itu ada kan? Benar. Jadi Wuling pasti akan ngadirin apa yang memang dibutuhin sama konsumen Indonesia nih. Jadi fokus kita ya memang di Indonesia. Kedepannya apakah nanti kita akan di EV atau di PHEV atau di ICE, ya kita pasti akan ngikut nih. Alurnya mau kemana nih pasar Indonesianya. Begitu. Terkait mobil listrik ya, kan targetnya 2030 pemerintah sudah istilahnya pakai mobil EV semua. Yeah. Sekarang bukan hanya Wuling yang berbeda di Indonesia, ada merek-merek lain dari negara yang sama. Apa strategi Wuling untuk bisa istilahnya masih mengambil hati konsumen Indonesia? Yang pertama kalau kita lihat sekarang nih, Cak, harganya murah-murah loh. Iya, tapi begini Cak, kita pernah ngalamin waktu itu 2017 kita di persepsi yang negatif ya. Benar. Dan sekarang posisinya udah berbalik nih. Mobil Cina banyak sekali. Banyak sekali dan bagus-bagus ya, pula. Dulu kita sempat dibilang, apa nih mobil Cina, apa nih mobil Cina. Ternyata sekarang
mobil Cina banyak sekali kan. Itu kalau nggak salah totalnya 13 brand China kalau nggak salah ya kan. Nah, kita pasti akan yang pertama tetap kita kasih lihat pembedanya. Kita punya pabrik, jaringan kita paling besar 150 dealer. Lalu produk kita paling beragam karena totalnya ada 8 model Cak yang kita pasarkan di Indonesia. Listrik sama listrik sama ICE ya, sama hybrid itu ada 8 totalnya, dan juga kita maksimalkan nih segmen-segmen yang memang udah ada produk kita di sana. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya lagi adalah ini adalah kepercayaan atau trust levelnya. Sekarang kita bisa lihat bahwa Wuling udah mulai dipercaya sama konsumen. Jadi kita punya sebuah loyalis lah, kita punya sebuah customer yang memang ya kalau mau beli lagi ya Wuling lagi gitu. Repeat ordernya udah mulai banyak. Nah itu kita rasakan sekarang Cak. Jadi ketika pemain yang lain datang, kita sudah punya bekal itu, udah punya pengalaman itu, begitu Cak. Sekarang ini udah berapa sih bengkel dealer Wuling di Indonesia? Ada 150 dealer, dan ini semuanya bisa melayani EV dan juga ICE. Jadi nggak usah ragu lah kalau mau beli Wuling yang EV atau ICE atau hybrid, itu kita bisa layani di 150 dealer ini. Nih kameramen saya Asep Purwokerto ya, kamu ya? Mau beli mobil listrik? Ada kan dealer di sana kan? Ada. Tenang aja, bisa. Diskon nanti saya yang bilang. Oke, nggak usah minder gitu, nggak usah minder. Mas Gonggom, ya. Dulu kalau saya bilang kebijakan pemerintah itu kan kalau mau masuk Indonesia, lu harus punya pabrik. Ya, bener kan? betul. Itu yang dilakukan Wuling. Ya. Itu yang dilakukan sama salah satu merek Korea. Ya. Dia punya pabrik di sini. Tapi kebijakan itu berubah drastis karena pemerintah pengen mobil listrik itu masif lah di Indonesia. Tapi dengan cara kalau menurut saya sih terlalu terburu-buru dan merugikan orang yang sudah perusahaan yang sudah menginvestasi triliunan di Indonesia. Menurut Wuling gimana sih? Ya kalau sebenarnya mangkel nggak sama pemerintah? Sebenarnya kita pertama yang pasti kita akan ikut nih kebijakannya mau seperti apa. Tetapi di luar dari yang tadi itu sebenarnya kita masih melihat adanya potensi Cak. Potensi untuk memperbesar pasar EV. Selain dari menambah brand yang sudah masuk sekarang, tetapi masih ada potensi yang benar-benar ini kalau kita fokusin, ini bisa dicapai nih. Tujuan untuk memperbesar pasar EV dari pemerintah pun ini bisa tercapai. Yakni adalah kita kita melakukan sosialisasi atau campaign yang rutin ke banyak daerah, ke regional-regional. Kenapa Cak? Saya keluarin mobil REV tahun 2022 ya. 2022 pas Covid tuh. Ya kan. Nah setelah itu 2024 saya pergi nih ke sebuah daerah melakukan konferensi pers sama ini. Tahu nggak Cak, pertanyaan yang masih keluar ini udah selang 2 tahun. Apa dari teman-teman? Infrastruktur. Bukan Cak. Apa? Mobil listrik nyetrum nggak? Jadi ada basic pertanyaan yang menurut saya ini kan menggambarkan ya, maksudnya menggambarkan bahwa paparan informasi mengenai mobil listrik itu terlalu terpusat, Cak. Jadi kita harus desentralisasi lah, kita harus perluas. Nah, selama 2 tahun saya mengamati itu, memang ternyata ini diperlukannya test drive, coba mobilnya, pemaparan mengenai benefitnya, dan dengan kayak gitu, Cak, ini pasti bisa memperbesar pasar juga. Ya. Sama objektifnya seperti yang diingini oleh pemerintah gitu, dan kita mengambil langkah ke sana. Makanya Wuling selalu rutin kalau ada kegiatan regional-regional keluar kota, kita pasti akan paparkan terus mengenai mobil listrik gitu. Berarti urusan literasi atau sosialisasi lah atau edukasi tentang mobil listrik itu masih istilahnya masih kurang ya? Tidak merata, Cak. Tidak merata. Jadi ada yang ngerti banget di beberapa daerah dan ya honestly pasarnya udah kebentuk. 5 kota besar, Jakarta, Surabaya, Bali, Medan, Makassar udah kebentuk. Tapi di luar itu, Cak, itu kesempatannya itu masih besar. Mereka belum istilahnya pertanyaan sih aneh sih, mobil listrik nyetrum nggak ya? Ya itu pertanyaan 2 tahun yang lalu, Cak. Iya. Tapi kan kita mengalami ya, fase 2022 itu mengalami mobil listrik boleh dicuci nggak? Mobil listrik kalau banjir nyetrum nggak? Itu masih terjadi. Tapi sayangnya 2024 ke 2025 ini masih terjadi, Cak. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Coba pergi deh ke kota-kota yang di luar dari 5 kota tadi itu. Pasti pertanyaannya masih sama, Cak. Jadi
mesti disebar lah informasi-informasinya, jangan terlalu fokus di satu atau dua area gitu, Cak. Itu pasti di daerahmu ya? Nanya mobil listrik nyetrum mau enggak? Iya. Dua beneran. Nanti Gitu. Mas Gonggong nanti ke kotamu lah sosialisasi memberikan literasi tentang mobil listrik. Jadi nggak usah khawatir, nggak nyetrum kalau dipakai. Mobil listrik nyetrum Nggak bisa cuci mobil juga, Cak. Itu juga sama. Kalau hujan nih nyetrum kalau nggak? banjir Gitu. nyetrum enggak? Ya, iya. Itu masih terjadi, Cak. Jadi sebenarnya oke. potensinya masih Wuling besar. masih melakukan itu ya? Kita masih ya? Karena kita ngelihat memang sekarang ini kita harus fokusnya emang ya lebih banyak nyebarin informasi-informasi benefit itu gitu loh. Karena pasarnya ya harus dibegitukan gitu. Memang harus langkah itu memang perlu juga. Iya. Karena ya memang sih informasi itu meskipun sekarang banyak sosmed, banyak apa, tidak semua orang itu juga senang sosmedan. Iya. Jadi memang harus didatengin. Oke. Nah, ada yang menarik lagi sih, Cak, satu lagi. Apa? Orang Indonesia itu kalau mau beli mobil, dia harus pegang mobilnya. Pegang langsung maksudnya? Iya, pegang langsung mobilnya, cobain. Itu. Nah, selama akses itu nggak diberikan atau nggak didapat oleh mereka nggak akan peduli sama ini mobil apa, walaupun inovasinya secanggih apapun. Dipegang terus diketok-ketok, dilihat interiornya gitu Iya, ya. didudukin gitu nah. kan. Oh iya, asik nih gitu. Pasti di kotamu ya, saudaranya pasti ya. Gitu, Kak. Ini kan Wuling tahun ini itu ngeluarin salah satu MPV yang menurut saya sih gila ya. Jadi out of the box bagi saya. Ah, bisa aja nih, Kak. Ngerayu nih. Yang sesuai dengan skenario tadi. Aduh. Itu gimana ya? Apa namanya? Wuling Darion. Bisa diceritakan nggak sih? Apa sih Darion itu? Nah, ini juga karena masukan-masukan dari konsumen-konsumen kita nih, Cak. Jadi ketika kita punya REV, punya Bingo, punya Cloud, ini masih ada kecemasan. Masih ada, aduh kenapa sih Wuling tuh nggak pernah bikin yang 7-seater? Lah, Nah, cocok. jadi levelnya ini pertama, ketika mobil listrik masuk, orang nggak tahu mobil listrik apa, benefitnya apa. Jadi masih ragu pakai mobil listrik. Itu hybrid apa listrik? Ada dua, Cak. Oh, ada Kita dua? langsung bawa dua. Kita langsung bawa EV, langsung bawa PHEV. Oke. Jadi sebenarnya udah nggak ada alasan lagi untuk nanti gue tunggu yang ini, nanti gue tunggu yang ini. Itu udah nggak ada alasan lagi, Cak. Tinggal pilih mau EV apa PHEV. Iya. Gitu. Nah, jadi nyambungin ke tadi, ketika mereka udah coba mobil listrik, itu ekspektasinya nambah lagi, Cak. Benar. Nah, jadi Luar ketika biasa, Wuling. ekspektasinya tambah lagi, nah itulah yang menjadi titik poin. Oke, gua akan beli yang lebih besar lagi, 7-seater. Nah, jadi ini menggambarkan trennya nih, Cak. Tadinya 2022 mobil listrik itu tidak ada segmentasi kan? Intinya mobil listrik harian. Pokoknya mobil listrik aja. Harian, udah mobil listrik aja, mau Iya. bentuknya apa itu mobil listrik. Tetapi 2 tahun ini berubah nih. Ada hatchback, ada retro, NPV, ada city car, MPV, car, iya. SUV, ya kan? SUV. Nah, jadi udah Sekarang ada yang lebih gede lagi yang Iya. dari apa namanya China juga kan? Iya. Nah, jadi sebenarnya karena Indonesia udah mulai adapt mobil EV, ekspektasinya mulai meningkat. Nah, 7 orang ini akhirnya mobil listrik kembali lagi lah fitranya kayak mobil-mobil ICE. Mobil itu harus 7 orang. Yang bisa istilahnya yang segmen ini bisa membawa Banyak lah. Banyak orang ya. Betul. Nah, jadi ketika itu terjadi, muter lagi trennya, nah kita hadirkan si Cortez Darion ini. Nah, Darion ini sendiri itu sebenarnya gabungan kata. apa itu? Artinya dari Indonesia. Oh. Nah, jadi emang MPV ini emang dihadirkan Darion, dimasukin dari masukan-masukan dan kira-kira apa sih yang maunya pasar Indonesia. Nah, ini hadirlah si Cortez Darion ini. Sama kayak sama ngopi itu, ngobrol otomotif Ah, iya. pas istirahat bareng Iya, Catung. iya. Sama. Berarti satu senada sama Darion. Ah, bisa aja. Tanda, Bisa aja. telepon. Halo. Lagi podcast sama Wuling. Pas ntar ganggu. Iya. Mesen Gojek ya? Enggak, teman ini teman. Oh, teman. Ya Keren kebetulan mesen. ikut komunitas Oh. Wuling. Tadi Gimana, dia Kak? nanya apa namanya
Dia kan beli apa ya? Salah satu produk wuling mobil listrik, Cloud kalau nggak salah. Cloud ya? Ada Cloud, ada ARV, ada Bingo. Oh, Bingo. Dia itu beli Bingo di keluaran pertama itu nggak dapet apa namanya, konverter charging. Terus di edisi berikutnya Wuling membuat program mendapat konverter itu. Nah, iri dong pembeli pertama. Dia iri nih sebenarnya nelpon. Terus dia nanya, kok gitu sih Wuling? Ini mungkin Mas Gomgom bisa menjelaskan lewat ini nanti saya sampaikan. Iya, boleh banget Cak. Jadi ini sekalian memang fenomenanya memang ada. Jadi waktu Bingo kita keluar, itu memang kita ada promonya yang berbeda lah sama yang sekarang. Jadi bentuk yang tadi disampaikan Catung ini adalah DC adapter. DC adapter? Ya. Yang bisa yang ditaruh di bagasi belakang itu bukan? Bukan. Jadi sebenarnya setiap pembelian Wuling Bingo ini sendiri, sebenarnya dia dapat yang chargingan buat rumah, lalu ada dapat juga adapter yang buat AC. Nah, dan juga charging pile untuk beberapa varian, charging wall lah gitu. Dia dapat untuk beberapa varian. Nah, ketika kita kemarin itu melihat bahwa banyak yang ternyata melakukan pengisian secara DC. Nah, jadi pas kita lihat itu di 2024 kita keluarin lah promo. Ini kita kasih tahu ya, ini promo. Promo bukan gratis ya? Ini bukan kelengkapan kendaraan, tapi ini adalah promo. Dijual terpisah berarti? Iya, dijual terpisah, tapi ini promo jadi gratis yang didapat sama pembeli baru. Itu di GJW 2024. Nah, saat GJW 2024 itu kita dapat masukan dari teman-teman juga, dari teman-teman konsumen, teman komunitas. Gitu. Saya mau juga dong, boleh nggak itu dijadiin aksesoris? Gitu. Yang artinya memang mereka mau untuk membeli. Jadi sifatnya ini adalah DC adapter ini bukan kelengkapan, tetapi promo, tetapi mereka mau untuk membelinya. Nah, waktu kita acara media broadcasting itu kalau nggak salah bulan Maret deh, setelah kita IMS Cak ya, masukan-masukan itu udah didengar, kita udah tahu dan kita mempersiapkan itu, kita bikinlah program khusus buat pengguna Bingo yang ada DC-nya dan Cloud yang ada DC-nya bisa membelinya seharga 8 juta. Harga normalnya adalah 16,5 juta. Separuh harga berarti? Separuh harga. Dan ini Cak, hanya berlaku untuk pembelian pertama. Kalau dia beli, terus nanti hilang, ya dia belinya harganya 16,5 juta. Harga normal ya? Iya, harga normal. Dan lagi-lagi ini sifatnya aksesoris nih. Bukan sesuatu yang kelengkapan kendaraan. Iya, nah, paham. Sekarang udah mulai nih, mereka udah bisa mulai beli di dealer kita dengan harga yang sama, dengan syarat mendaftarkan VIN-nya mereka. VIN tahun berapa? Iya, jadi yang beli memang yang eligible buat itu, gitu loh, yang emang sah buat itu, gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa ya kalau memang butuh, mereka bisa beli dengan harga 8 juta itu, gitu. Dan di sini sendiri sebenarnya fokusnya adalah ini emergency, pengisian daya cepat yang biasanya digunakan untuk emergency, gitu. Jadi bukan yang rutin. Kalau yang rutin itu pasti mengenai AC. Pakai AC ya? Iya. Nah, jadi literasi itu memang kita akui waktu itu sempat simpang siur sih. Ya, makanya kita makasih banget nih, dan untung udah cerita ke kita nih. Untung dia nelpon. Iya. Jadi bisa sekalian nanti diinfo deh. Siap, saya kasih tahu. Oke, terima kasih Mas Gomgom. Waktunya bisa ngobrol santai tapi yang berkualitas lah, bukan hoak. Asik. Terima kasih waktunya. Nanti jangan bosan-bosan ya. Siap. Nanti saya titip ini teman-teman ini mau beli. Boleh. Diskonnya jangan lupa. Waduh, pas banget lagi gias lagi ya. Oh iya. Lagi banyak promo. Iya. Oke bro, tadi kita udah ngobrol sama Mas Gomgom dari Wuling. Jangan lupa terus ikuti podcast Ngopi bareng Cak Lutung. Ngobrol itu penting, tapi jangan asal ngobrol.